Fadlizon yang penuh kontroversi, kadang-kadang saya susah juga mengendalikan beliau. Modiar. Setelah kena skandal like bokep, Fadlizon kini terdepak dari Waketum Gerindra. Tulisan Niha Alif di siworld.com. Pantas saja akhir-akhir ini Fadlizon menjadi irit bicara. Setelah jadi bulan-bulanan netizen akibat like akun bokep, ternyata dia juga tereliminasi dari partainya. Harusnya kalau konsisten jadi oposisi, Fadlizon bisa merapat ke PKS atau Demokrat yang jelas-jelas tidak suka dengan Jokowi, ketimbang duduk di Gerindra dan jadi duri dalam daging. Jangankan ditawari jadi menteri, jabatan yang diduduki pun akhirnya lengser sendiri. Mungkin John bisa daftar jadi Dewan Penasehat Demokrat agar lebih totalitas dalam serangan kekanak-kanakannya. Demokrat hari ini sudah mulai merancangkan serangan black campaign ke istana. Dari AHY, Andi Arief, Rahlana Sidik, hingga koruptor Andi Malarangeng. Semua sudah aktif provokasi, bahkan menantang Muldoko kalau bisanya jenderal mengkudeta presiden, bukan mayor. Sama halnya keinginan kudeta itu sendiri. Kalau menyebut Jokowi memberi restu, harusnya target parpol besar seperti PDIP, Gerindra, atau Golkar. Bukan malah kudeta partai keluarga Gurem. Mungkin tambahan suara Fadli di partai mereka bisa tambah menyemarakan suasana. Meski elektabilitas tak kunjung naik, pamor oposisi garis keras akan auto naik. Sebelumnya, seperti dilansir viva.com, Ketua Umum yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, melantik para petinggi partai itu pada Sabtu 6 Februari 2021. Deretan nama yang masuk ke dalam jajaran kepengurusan DPP Partai Gerindra itu didapat dari hasil Kongres Partai Gerindra pada 8 Agustus 2020. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tersingkirnya Fadlizon dari jajaran kepengurusan pusat Partai Gerindra dan penunjukan M. Irfan Yusuf Hasyim alias Gus Irfan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Gus Irfan merupakan cucu dari tokoh Nahdlatul Ulama, yaitu Hasyim Asy'ari yang berasal dari Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan bahwa selain menunjuk Gus Irfan masuk ke jajaran pengurus pusat, Prabowo juga mengukuhkan Sufmi Dasko Ahmad sebagai Ketua Harian Partai Gerindra. Hal itu seiring dengan penunjukan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan Ahmad Muzani sebagai Sekjen Partai Gerindra. Muzani menyampaikan pesan Prabowo untuk memberikan tempat kepada orang yang bersedia berjuang bersama partai agar terbentuk energi yang banyak. Karena saat ini partai tengah memerlukan kekuatan yang banyak yang bersumber dari semua kader Gerindra. Bersamaan dengan pelantikan itu, dikukuhkan juga kepengurusan Gerindra hasil Kongres luar biasa pada Agustus 2020. Dalam kongres itu, Prabowo Subianto kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dengan kewenangan tunggal untuk menyusun kepengurusan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Pimpinan.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan Partai Gerindra oleh Haji Prabowo Subianto, hal itu memberikan legitimasi kepada pengurus untuk melakukan langkah-langkah, pekerjaan, dan program partai dalam mencapai tujuan-tujuan partai politik untuk terus berkhidmat kepada rakyat, kata Muzani. Dengan terdepaknya Fadly John, Gerindra ingin membuktikan komitmennya dengan sungguh-sungguh mendukung pemerintah. Karena selama ini diketahui banyak masyarakat mencap partai tersebut sebagai koalisi rasa oposisi. Ini lantaran kehadiran John sebagai orang penting. Meski Prabowo sudah diberi kedudukan sebagai Menhan, bacot John tidak kurang 1 senti pun. Bahkan kian hari makin garang menyerang Jokowi sejak munculnya kasus corona. Ini bapak kerjaannya ngapain kalau nge-tweet mulu? Indonesia banyak konflik karena beliau. Sayangnya kalau ada pejabat daerah yang tak berguna seperti Anies, malah luput dari kritikan John. Mungkin mulutnya sudah tersetting otomatis mengolok para pemimpin jujur dengan kinerja bagus. Makanya saat Gerindra mendukung pembubaran FPI, Fadly John sendiri yang malah mendukung pencopotan Pangdam Jaya dan Kapolda Metro. Daripada terus-terusan tidak sejalan dengan partai dan pemerintah, lebih baik ngomong AHY di Demokrat. Siapa tahu malah dapat jabatan Waketum Demokrat 2 di bawah Ibas. Lagi pula selama ini Fadly John dan Demokrat selalu menyuarakan hal yang sama. Mulai dari usulan lockdown, dukungan ke Rizik dan FPI, hingga menolak Omnibus Law. Fadly John juga sama pesimisnya dengan sang mantan soal pemulihan ekonomi dan ikhtiar vaksin. Rasanya dengan segala kesamaan yang ada, kurang afdol jika Fadly berada di luar. Mumpung didepak dari Waketum Gerindra, secepatnya merapat ke Demokrat dan main kudeta-kudetaan dengan AHY, Ibas, dan SBY. Begitulah kura-kura. Silakan berikan komentar Anda di bawah ini dan share kepada teman-teman. Saya Emma, Karisma 90.